Ya, tema kita eagerly waiting Christ's return, yang artinya semangat menantikan kembalinya Kristus. Ya, Bapak Ibu, semangat menantikan kembalinya Kristus. Tentunya kita semua pagi hari ini harus semangat menantikan kembalinya Kristus. Ya, hari-hari ini kita dihebohkan dengan sebuah di sosmed itu lagi heboh banget tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Seorang pendeta di Afrika Selatan yang bernama Joshua Melakela, ya, dia mengklaim bahwa Yesus itu akan datang pada Rosh Hashanah atau tahun baru dalam kalender Ibrani. Itu akan terjadi rapture pada tanggal 23 dan 24 September, Bapak Ibu. Sekarang sudah tanggal berapa? Udah lewat 23 dan 24. Konon kata orang dalam katanya diundur, ya, nggak jadi tanggal 23 dan 24 karena masih ada kesibukan. Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus itu gampang-gampang susah, ya. Saking menantikannya nih si Pak Pendeta Joshua ini sampai dia merasakan bertemu Tuhan dan Yesus akan datang pada tanggal 23 dan 24. Disebar kemana-mana dan semua terjangkit, ya Bapak Ibu, semua terjangkit. Ada juga yang bilang iya juga, benar, membenarkan itu, dan itu sangat heboh di dunia sosial media, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Kau segarkan kami, supaya kami dapat mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu, menguatkan kami, Tuhan, dan menolong kami supaya kami dapat pengertian-pengertian baru, sehingga kami berjalan, Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak mengira-ngira dan kami tidak disesatkan, Tuhan, dengan ajaran-ajaran yang ada saat ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pimpin kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita tercemar gara-gara kejadian-kejadian ini. Banyak sekali tersebar di mana-mana di sosial media itu tanggal 23 dan 24 itu akan terjadi rapture. Ya, Tuhan akan datang. Dan orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh tahu siapa Tuhan, itu pasti akan percaya, ya. Banyak banget teman saya yang percaya, yang katanya hamba Tuhan, tapi percaya banget gitu ya. Dan akhirnya mereka menjalani kehidupannya tuh dengan penuh ketakutan. Penuh ketakutan, Bapak Ibu, catat baik-baik. Jadi ada yang membagi-bagikan hartanya. Ini beneran Bapak Ibu, membagi-bagikan hartanya karena dia pikir hidup sudah mau selesai. Jadi dia buru-buru bagi-bagian hartanya karena nggak dibawa mati gitu ya. Terus ada yang hidupnya udah sungguh-sungguh sangat kerohanian, ya, sampai nggak tahu lagi keadaan dunia luar itu seperti apa. Jalannya udah ngambang, ya Bapak Ibu. Udah nggak tahu lagi keadaan dunia seperti apa, sampai-sampai kayaknya hidupnya untuk Tuhan aja. Itu nggak salah, tapi masalahnya kita masih ada di dunia. Kalau kita terus ngambang-ngambang, nggak tahu kejadian di dunia seperti apa, maka kita akan jadi orang aneh, Bapak Ibu. Ya, sampai percaya tanggal 23 dan 24 tuh udah siap-siap gitu ya. Saya ingat banget pada tanggal 23 itu, saya lagi di jalan, lagi nyetir, dan jalanan sangat sepi. Itu nggak pernah-pernahnya terjadi, Bapak Ibu. Nggak pernah-pernah terjadi. Biasanya di jalan itu tuh sangat macet. Ya, di Jakarta itu di daerah Cawang itu sangat macet, nggak pernah nggak macet. Dan kali itu tidak macet sama sekali, bahkan saya bisa ngebut. Itu aneh, ya. Sampai saya bercanda-bercanda sama mami saya dan adik-adik lagi sambil teleponan rame-rame. Ini kenapa ya jalanan kayak gini? Apalagi pada di rumah gitu ya, pada menantikan kedatangan Tuhan gitu. Jadi pada nggak berani keluar, jadi pada fokus menantikan kedatangan Tuhan di rumahnya masing-masing. Tapi yang jadi masalah, kita kan nggak semuanya anak Tuhan ya. Kita kan banyak juga orang-orang yang di luar Kristen gitu.
Kenapa jadi sepi? Apa semua orang udah jadi Kristen? Oh, haleluya, amin. Tapi Bapak Ibu, itu yang terjadi gitu ya. Mungkin orang yang bukan Kristen pun terpengaruh. Jangan-jangan bener ya, Isa Al-Masih itu akan datang pada tanggal 23. Jadi semua nggak ada yang keluar. Itu beneran Bapak Ibu. Tapi besoknya itu tiba-tiba padat total jalanan. Ini itu macet sampai nggak bisa gerak. Besoknya loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, ada pengaruhnya sama ini apa enggak. Tapi intinya adalah Tuhan itu mau datang kapan aja, yes silakan. Jangan ditentukan tanggalnya Bapak Ibu. Ya jangan, kepengen banget buru-buru gitu ya, kepengen banget ya. Di sini judul tema kita semangat menantikan kembalinya Kristus. Yes, kita harus semangat. Ya, kita harus semangat tapi jangan mengada-ngada, jangan aneh-aneh gitu ya. Tanda-tanda kedatangan kembali Tuhan Yesus menurut Alkitab itu banyak banget ya Bapak Ibu. Di langit seperti matahari menjadi gelap, bintang-bintang berguguran, goncangan bumi seperti gempa bumi yang hebat, peristiwa-peristiwa perang, kelaparan, wabah penyakit, kejahatan ada di mana-mana, ketidakacuhan tentang kasih di akhir zaman ini sangat nyata, Bapak Ibu. Itu sudah terjadi sekarang. Bapak Ibu, ngeri nggak kita baca-baca ini? Tahu ini kita serem nggak? Tentu serem gitu ya. Apalagi yang namanya gempa bumi. Saya hari-hari ini mengikuti salah satu sosial media yang namanya Pak Hani. Dia anak Tuhan. Jadi dia tuh ahli seismologi gitu ya. Jadi dia tahu bisa membaca dan dia nggak salah-salah gitu ya. Dia dari BMKG juga gitu. Pokoknya ininya dia nggak salah-salah. Dia memang ahli seismologi. Setiap hari itu ada gempa, Bapak Ibu. Setiap hari itu ada gempa di mana-mana di seluruh Indonesia ini ya. Kita kan ring of fire gitu ya, dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi memang kita ini sedang bersiap menantikan gempa bumi hebat, megatrust ya. Tapi sebagai anak Tuhan, apakah kita harus takut? Enggak. Justru kita dibilang di sini kita harus semangat menantikan kedatangan kembalinya Kristus. Kalau tanda-tanda ini sekarang udah nyata, berarti waktunya sudah sangat dekat. Kalau waktunya sudah sangat dekat, berarti kita kan harus excited ya. Saking excitednya makanya si pendeta Joshua itu langsung tetapkan tanggal aja gitu. Udahlah Tuhan, 23, 24 lah gitu ya. Biar saya siap-siap. Nah, tapi masalahnya firman Tuhan bilang datangnya seperti pencuri. Ya, nggak ada satupun yang tahu. Jadi nggak bisa kita atur datangnya kapan. Jadi waktu kita semangat, kita siap-siap dari sekarang menjaga kehidupan kita supaya kita tidak tercemar dengan keadaan yang sangat mengerikan hari-hari ini. Bapak Ibu, di dalam Titus 2 ayat 13 yang berbunyi, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Bahagia Bapak Ibu, penuh bahagia. Jadi kalau kita masih ketakutan, khawatir, aduh gimana ya, nanti saya waktu Tuhan datang itu saya ikut terangkat atau saya masuk surga atau gimana ya. Kalau Bapak Ibu masih khawatir, masih ada takut, berarti Bapak Ibu ada sesuatu yang harus dibereskan. Ya, kita sebagai anak Tuhan nggak perlu takut, justru kita harus penuh dengan bahagia. Ada pengharapan kita, Bapak Ibu. Ya, menantikan penggenapan pengharapan itu menggambarkan suasana yang penuh pengharapan, kegembiraan, kedamaian yang paling penting. Ya, jangan sampai karena berita-berita yang mengerikan, gempa ini segala macam. Oh, saya waktu saya ikutin si Pak Hani itu tentang gempa, itu banyak banget yang ketakutan. Aduh Pak, kok saya jadi ketakutan sih Pak? Bisa nggak sih Pak, apa namanya, apa nadanya jangan begitu amat kayak nakutin. Akhirnya dia buat lucu-lucuan, Bapak Ibu, dibikin lagu lucu-lucu, back soundnya, terus dia cara menyampaikannya itu dibikin lucu gitu. Jadi orang-orang pada ketawa. Kata dia, cocok nggak kalau kayak begitu? Ya nggak cocok, ya kan? Memang keadaannya memang genting. Kita harus siap-siap.
Dan waktu saya baca-baca komen-komen orang, aduh Pak saya ketakutan, kok jadi saya nggak bisa tidur, saya gini. Bapak Ibu, kalaupun ini harus terjadi, ya, dalam kehidupan kita, kita sudah siap. Dan di sini ada pengharapan yang menggambarkan, itu pengharapan penuh kegembiraan dan kedamaian. Kalau udah nggak ada kedamaian dalam hati kita, berarti kita benar-benar belum mengenal siapa Tuhan kita. Sikap hati seperti inilah yang harus kita miliki sebagai warga kerajaan Allah yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu belum siap mendengarkan kabar-kabar tentang gempa, kabar-kabar tentang apa namanya tanda-tanda Tuhan udah mau datang, mending nggak usah ya, di skip aja dulu. Tapi Bapak Ibu mendekatkan diri kepada Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa? Bapak Ibu juga nggak kena mental. Tapi kalau Bapak Ibu udah siap dengan semuanya itu, penuh pengharapan, kegembiraan, catat baik-baik Bapak Ibu, pengharapan, kegembiraan, dan kedamaian. Ya, ini sikap hati kita. Jadi kalau ada ketakutan, kekhawatiran, akhirnya kita nggak bisa tidur, wah ini bahaya nih. Berarti ada tanda-tanda bahwa kita nggak benar-benar mengenal bahwa waktu kita akan kembali kepada tempatnya yang seharusnya. Kita warga kerajaan Allah. Tempat kita bukan di sini Bapak Ibu. Ya, waktu kita pengen pulang kampung, betapa semangatnya kita, bener nggak? Betapa semangatnya. Tapi masalahnya, waktu Tuhan bilang kita warga kerajaan Allah, tapi kita nggak pernah tahu kerajaan Allah tuh seperti apa. Masalahnya di situ ya kan. Nah, kalau Bapak Ibu nggak sungguh-sungguh mengikut baca Alkitab, mengerti siapa Tuhan, kita akan mengira-ngira gitu ya, mengira-ngira dengan penuh kekhawatiran. Nah, ini yang bahaya. Bapak Ibu, ini Rasul Paulus yang bilang ya tadi ya, Titus 2 ayat 13 tadi itu Rasul Paulus. Nah, ini Petrus juga menyampaikan hal yang sama di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yang ke-13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Maksudnya pada waktu kedatangan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita ini penuh pengharapan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Ya, jadi kita berharap sungguh-sungguh ini kedatangan Tuhan ini yang kedua kali. Sampai kita itu excited, semangat, ya, penuh dengan kegembiraan. Ini Paulus sudah bilang, Petrus sudah bilang, sekarang Yohanes pun bilang, 1 Yohanes 3 ayat 23. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, jadi kita nggak tahu nih. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, garis bawahi lagi. Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Bapak Ibu, waktu kita menaruh pengharapan kita kepadanya, waktunya kita menyucikan diri sama seperti Tuhan. Jadi waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita dengan penuh harapan, sambil menjaga diri kita, menyucikan diri kita dari segala kecemaran. Karena kita akan ketemu dia ya dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Ya, kita di sini dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia. Jadi kalau kita nggak suci, kita nggak bisa jadi sama seperti dia dan kita nggak akan bisa melihat dia. Nah, waktunya kita menjaga diri kita, menjaga kekudusan kita, supaya apa? Supaya kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ya, kita udah nggak susah-susah lagi di dunia ini. Di dunia ini
nggak enak ya Bapak Ibu, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, kengerian terjadi di mana-mana. Tapi waktu kita kembali kepada Tuhan, itu tempat kita yang penuh dengan kedamaian, ya. Pokoknya semua orang yang bersaksi bahwa mereka pernah pernah ke surga, itu nggak mau balik lagi, ya. Nggak tahu itu benar apa enggak, tapi rata-rata mereka nggak mau balik lagi, Bapak Ibu. Kalau udah pernah ke surga, rata-rata nggak mau balik lagi, pas balik langsung bengong, stres. Karena sangat beda dimensinya, baru dimensinya aja udah sangat berbeda. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menggambarkan surga itu, aduh, ke surga itu kayak gimana ya, aduh, khawatir kita. Pokoknya Bapak Ibu, percayalah surga itu sangat nyaman bagi kita. Ya, sangat indah, tempat yang penuh dengan kedamaian. Kita akan bersama-sama dengan Prince of Peace, ya, Raja Damai itu sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, di Israel kalau Bapak Ibu pernah pergi, itu di sebelahnya Golden Gate itu ada kuburan, kuburan orang Israel itu sebelahnya Golden Gate. Dan rata-rata orang sana itu berlomba-lomba kalau meninggal itu maunya dikubur di situ. Masalahnya di kuburan itu sangat mahal, 7 miliar harganya per 3 tahun Bapak Ibu. Itu di samping Golden Gate. Kenapa? Di samping Golden Gate itu ada kuburan. Menurut mereka, kedatangan Tuhan Yesus itu akan datang melalui Golden Gate itu. Ya, Yesus itu akan datang di Golden Gate itu. Dan waktu Yesus datang, orang-orang yang mati itu kan akan dibangkitkan. Nah, yang di samping kuburan itu akan sampai duluan gitu. Ketemu duluan, gitu kepercayaan mereka. Jadi mereka berlomba-lomba dikuburin di situ walaupun harganya 7 miliar Bapak Ibu per 3 tahun. Kalau 3 tahun Tuhan Yesus nggak datang juga, geser, ganti orang. 3 tahun lagi Yesus nggak datang juga, digeser. 7 miliar harganya Bapak Ibu. Jadi bergantian. Semua berlomba-lomba pengen dikubur di situ. Saking menantikan Yesus yang kedua kali. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi aneh-aneh. Jadi konyol Bapak Ibu. Ya, semangat sih semangat, tapi jangan aneh Bapak Ibu. Jangan konyol. Kita menanti dengan sukacita Bapak Ibu. Tuhan itu rindu bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kita harus menantikannya dengan penuh sukacita. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Yesus bilang begitu Bapak Ibu kepada murid-muridnya. Apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu. Jadi aku akan datang kembali dan membawa kamu, membawa kita semua ke tempatku, kata Yesus. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saking rindunya Tuhan sama kita Bapak Ibu. Dibawanya kita kemanapun dia berada, di situ kita berada. Dimanapun Tuhan berada, di situ kita berada. Jadi tujuan Tuhan datang untuk menjemput kita karena dia rindu dengan kita. Haleluya Bapak Ibu. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, ini kata Yesus sekali lagi, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus minta sama Bapaknya supaya dimanapun Yesus berada, mereka itu kita semua juga berada bersama-sama dengan dia. Wow Bapak Ibu, keren nggak tuh Yesus kita? Dia sampai minta sama Bapaknya supaya kita bisa bersama-sama dengan dia dimanapun dia berada. Jadi kita harus penuh dengan semangat, excited. Kita akan pulang kampung Bapak Ibu. Tapi jangan aneh-aneh. Kita menjaga kekudusan kita, kehidupan kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, John G. Mitchell berkata, hal yang penting itu bukan surga. Hal yang penting adalah bersama dengan dia. Ya Bapak Ibu catat dengan baik-baik. Yang penting itu bukan surga. Yang penting kita bisa bersama-sama dengan Bapa kita. Bersama Tuhan. Itu udah sangat bahagia. Jadi
mulai hari ini mari kita sama-sama jadi orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kuduslah seperti Tuhan kudus. Jagalah kehidupan kita supaya kita juga dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa yang bisa datang kepada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kedatangan Tuhan akan lebih bisa dipercepat ya. Orang dalam belum bilang, Bapak Ibu. Orang dalam belum bilang tanggalnya berapa gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu datangnya seperti pencuri. Jadi siapkan dirimu dengan penuh semangat yang daripada Tuhan, penuh dengan pengharapan dan percaya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa sebelum kedatangan Tuhan. Persiapkan dirimu dan saya percaya kita semua yang setia di KJP ini semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak gampang terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran di luar sana, tetapi kita akan mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Dia yang kedua kali. Bapak Ibu, di breakout room di-sharingkan dengan keadaan dunia seperti sekarang, apa Bapak Ibu jadi takut dan khawatir? Ya, sharingkan Bapak Ibu dengan keadaan dunia seperti sekarang ini. Yang kedua, kedatangan Tuhan itu udah dekat. Apakah Bapak Ibu siap? Ya, mungkin ada Bapak Ibu kekhawatiran seperti teman saya. Saya sangat siap, tapi masalahnya masih ada adik-adik saya yang jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu sharingkan ya supaya ini menjadi bahan kita supaya kita bisa memikirkan orang-orang di sekitar kita. Kita udah siap, tapi kita juga harus mikirin orang-orang di sekitar kita supaya bisa sama-sama bersama Tuhan pada kedatangan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat melewati hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Kami semakin dikuatkan, kami bersemangat Tuhan menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami mau menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepadamu, supaya semua orang juga dapat mengalami hal yang serupa dengan kami Tuhan. Kau tolong kami, urapi kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami benar-benar menjadi perwakilan kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.